Ya, di laga pembuka hasilnya memang cukup mengejutkan. Namun tim yang masih terbilang baru, jadi memang wajar aja. Hal ini sebelumnya juga menjadi sorotan oleh salah satu media Amerika, meremehkan Indonesia tak akan bisa bersaing di Piala AFF 2024. Namun perlahan anggapan itu mulai terbayar oleh performa para penggawa Garuda yang terbilang cukup bisa beradaptasi dengan rekan-rekan baru. Terlebih sorotan mengarah ke Pratama Arhan yang tampil cukup mencolok karena lemparan panjang ciri khasnya secara berbuah asis untuk gol ke gawang Myanmar dan merubah keadaan. Sesuatu yang kembali mengingatkan kelatihannya menggunakan bola seberat 4 kilo. Karena selain untuk lemparan ke dalam, latihan tersebut juga berguna untuk duel-duel di atas lapangan, yang mana laga memang berjalan cukup keras. Sementara Hubner yang menyaksikan laga lewat layar kaca, nampaknya ikut gatal melihat aksi-aksi brutal para pemain Myanmar. Ivar terpantau nonton juga. Terlebih menurut Sintayong, Hubner bersama Ivar masih ada kemungkinan untuk bergabung ke skuad AFF pada babak gugur. Lantas seperti apa sorotan yang belum terekspos? Yuk kita simak video berikut ini coy. Bertandang ke markas Myanmar di laga pembuka ternyata cukup membuat para punggawa Garuda Muda kesulitan untuk menguasai permainan. Untungnya di babak kedua beberapa pemain utama masuk untuk membenahi berbagai sektor yang tampaknya masih terlihat gugup. Dikarenakan mayoritas pemain yang dibawa baru merasakan atmosfer bermain di ASEAN Cup atau biasa dikenal Piala AFF. Tim ini masih terbilang baru, jadi memang wajar saja hal itu terjadi. Bisa dilihat di babak awal kita kelabakan. Secara penguasaan bola dan passing memang sedikit lebih unggul, tapi lihatlah peluang yang kita dapatkan. Ya benar-benar gak ada shoot on target satupun, yang mana Myanmar justru melesatkan 3 on target. Meski begitu untungnya lini pertahanan cukup kuat, diisi oleh beberapa pemain berpengalaman seperti Arhan dan Ferrari ternyata sangat berpengaruh. Kita langsung masuk ke babak 2 saja, di mana ada 3 pemain diganti oleh Asnawi, Victor Detan, dan Rafael Strijk yang akhirnya debut di Piala AFF. Jelas masuknya mereka sangat mengubah alur permainan. Beberapa peluang sempat tercipta dari serangan balik cepat maupun dari skema 1-2. Namun semuanya masih belum diselesaikan secara maksimal. Di sini, finishing dan juga passing kembali menjadi masalah. Untungnya strategi andalan lewat Pratama Arhan kembali terus digunakan. Dan betul saja, dari hasil lemparan ke dalam Arhan memang cukup membuat Myanmar kelabakan di depan gawang. Dan akhirnya berbuah gol di menit ke-76. Lagi-lagi lewat lempar lembing milik Arhan yang membuat kemelut di kotak penalti, yang akhirnya disambar oleh Kapten Asnawi yang sudah menunggu bola muntah di posisi yang bebas dan akhirnya menjadi gol tunggal di laga tersebut. Namun setelah laga selesai, ternyata dihitung sebagai gol bunuh diri dari kiper Myanmar Jin Yi Aung. Berbahaya dan hampir saja syuting langsung. Doni peluang lagi. Sudah Ferdinand pendek saja. Doni Trisunting, ahai. Masih Marcelino angkat, kita sangat baik. Oki Caraka, ahai. Ternyata di laga kali ini tak hanya Arhan yang melakukan lemparan panjang, namun ada juga titisannya Robbie Darwish juga melakukannya cukup bagus. Namun sebelumnya kan viral tuh video Arhan yang latihannya menggunakan bola 4 kilo yang ternyata sangat berguna digunakan di Piala AFF. Soalnya kalau di kualifikasi Piala Dunia menggunakan taktik tersebut susah berbuah gol, karena lawannya juga kebanyakan berpostur tinggi dan kipernya lebih sigap. Apalagi di laga tadi, laga berjalan cukup brutal. Beberapa pemain Myanmar mainnya frontal tanpa alasan yang jelas. Seperti saat Marcelino dilanggar, malahan ditendang lagi dan akhirnya mengenai Marcheng. Padahal di sini Lino gak ada terlihat provokasi lawan apapun. Jelas ini sangat tak wajar dan wasit juga menganggapnya demikian dengan memberikannya kartu kuning. Selain itu banyak juga pelanggaran berat yang dilakukan Myanmar. Bahkan total mereka diganjar 3 kartu kuning. Sementara skuad Garuda bersih tanpa ada yang terkena kartu. Dari sini pun bisa terlihat di mana latihan lemparan bola seberat 4 kilo dari Arhan memang berguna. Karena selain untuk lemparan jauh, tentu saja berguna untuk body balance sekaligus buat duel coy.
Sebelum laga, skuad Garuda yang menurunkan pemain U22 memang menjadi sorotan berbagai media termasuk media asing. Salah satunya ESPN. Media asal Amerika ini juga memberikan prediksi yang menurut mereka cukup realistis setelah melihat skuad Indonesia akan melawan para pemain senior dari tim rival. ESPN memprediksi Indonesia akan sulit bersaing di Piala AFF 2024. Namun semuanya perlahan akan terjawab seperti di laga pembuka. Indonesia berhasil mencuri poin penuh di kandang Myanmar. Yang notabene Myanmar kebanyakan menurunkan pemain inti. Secara permainan memang belum cukup memuaskan. Tapi kembali lagi, ini laga debut bagi sebagian pemain yang sebelumnya tak pernah bermain di level AFF. Di laga selanjutnya, pasti akan menampilkan permainan yang lebih bagus. Dan semoga saja hasil positif ini terus berlanjut setidaknya sampai semifinal. Skuad muda yang memang masih berproses ini pastinya butuh support. Para fans Garuda juga terlihat ada yang hadir secara langsung di stadion, banyak terdengar teriakan yang tak terhenti selama 90 menit. Untuk para pemain senior sendiri juga ikut mendukung, meski hanya lewat layar kaca, namun banyak para pemain senior yang menontonnya secara live streaming, termasuk para pemain diaspora yang meluangkan waktu untuk menonton adik-adiknya. Seperti Shandy Walsh yang membagikan story saat gol terjadi. Kevin Dix dan Ivar juga membagikan story hasil pertandingan yang menandakan keduanya memang nonton live dari Eropa. Sementara itu, sang preman Justin Hubner juga ikut memantau. Lewat unggahan story-nya, ia terlihat membagikan gol yang terjadi. Selain itu, sebelumnya ia juga membagikan story saat menghadapi Arab Saudi, di mana laga tersebut El Preman tampil sangat agresif. Jelas dengan adanya Hubner dan melihat permainan lawan yang kasar membuat para netizen merindukan sosok Hubner yang dinilai bisa menjadi back imut yang melindungi rekan-rekannya dari pemain brutal. Voices all around me, whispers through the crowd. Hubner dan Ivar masih punya peluang gabung di semifinal. Sebelumnya, memang masih menjadi misteri terkait Hubner dan Ivar yang sulit mendapatkan izin dari klub. Namun mengutip dari liputan6.com, keduanya masih punya peluang untuk gabung jika masuk di semifinal. Sebab Sintayong mengatakan jika Ivar dan Justin gak mungkin masuk saat babak penyisihan grup. Jadi ya di babak gugur berarti masih mungkin. Untuk Justin dan Ivar, mereka tidak dapat bergabung dengan timnas Indonesia, terutama di babak penyisihan Piala AFF 2024, jelas Sintayong kepada para wartawan. Terlebih untuk Hubner yang sekarang jarang bermain bersama Wolves U21, dan Hubner sendiri bilang jika ia nggak nyaman di sana dan kemungkinan besar preman timnas ini akan pindah klub di bursa transfer mendatang. Jadi, Hubner memang masih memungkinkan sih coy. Ya, terlepas dari apapun, di sini kita memang tak boleh berharap lebih apalagi berharap juara, sebab biar gak terlalu membebani skuad Garuda. Tapi buat lolos dari babak penyisihan grup, bolehlah optimis buat melihat El Preman yang kemungkinan main juga. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.